Hai, kali ini aku mau share long trip dari Bandung sampai ke Bali kurang lebih 1.200 km guys. Aku pakai mobil pribadi, ini berangkat jam 7 pagi dari Bandung. Ini baru masuk tol Buah Batu. Kondisinya ramai karena ini hari Selasa ya, ini weekday. Aku isi tol penuh ya. Bensin juga udah full. Dan aku sudah pastikan mobil insya Allah dalam keadaan prima, karena sebelumnya udah aku bawa dulu ke bengkel untuk dicek semuanya supaya di perjalanan gak ada apa-apa dan kita bisa sampai tujuan dengan selamat. Dari Bandung kita masuk ke tol yang arah Cirebon, yaitu lewat Cileunyi. Nanti kita lewat ke Cisumdawu dan kita akan ke rest area di Semarang. Sepanjang perjalanan cuacanya cerah dan kita bisa ngelihat pemandangan yang bagus di sepanjang tol sampai ke Cisumdawu. Dan ini kita udah sampai terowongannya, ini tunnelnya keren ya. By the way, perjalanan kali ini aku berangkat bertiga aja bersama suami dan anak usia 8 bulan. Jadi perbekalan kita lumayan agak banyak karena bawaan baby. Nanti di deskripsi aku bakal taruh berapa biaya tol dan estimasi biaya bensin buat teman-teman yang mau long trip juga dari Bandung sampai ke Bali. Estimasi perjalanan kita dari Bandung ke Semarang itu 3,5 jam. Jadi kita usahakan sebelum zuhur kita udah sampai rest area dulu untuk istirahat sebentar. Ketika kita sampai di Kali Kangkung, ini cuacanya memang agak berawan, agak mendung, tapi kita belum nemuin hujan sepanjang perjalanan dari Bandung sampai ke Kali Kangkung. Estimasi perjalanan kita dari Bandung ke Semarang adalah 3,5 jam, karena memang kondisi jalannya juga nggak terlalu ramai, bukan peak season. Jadi semoga kita sampai di sana sebelum zuhur.
Nah, ini jam setengah 11 siang, kita udah sampai rest area kilometer 429. Kita di sini mau ke toilet dulu, mau isi bensin dan nunggu azan zuhur sekalian sholat di sini. Di rest area 429 ini menurutku ini cukup lengkap ya, karena kita bisa nemu banyak resto, terus ada food court juga. Nah, di sini aku sambil bawa makanan bayi untuk kasih dia cemilan siang. Oke, setelah selesai makan siang dan isi bensin, kita berangkat lagi pukul 12:30 menuju ke Surabaya. Finally, kita udah keluar tol Surabaya dan kita sengaja booking hotel di pusat kota Surabaya untuk memudahkan akses kita masuk lagi ke tol nanti menuju ke Banyuwangi. Nah, ini kita udah mau sampai hotel. Aku booking di Best Western Papilio di pusat kota Surabaya. Kenapa aku pilih di sini? Karena supaya memudahkan akses kita untuk masuk ke tol lagi nanti menuju ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Nah, dari sini kita langsung parkir ke basement. Sorry banget aku nggak sempet videoin lobbynya karena bawaannya lumayan dan aku juga gendong bayi. Nah, ini pemandangan dari lantai 16 karena aku dapat kamar di lantai atas. Nah, ini view kolam renangnya cantik banget di sini. Ini adalah room tipe deluxe. Ini kamar mandinya. Dan ini adalah view dari kamar kita di lantai 16. Tuh, keren banget kan? Dengan harga 600 ribuan, teman-teman udah bisa staycation di Best Western Papilio ini karena dia di pusat kota Surabaya, jadi cocok banget buat teman-teman yang memang mau nginep di sini semalam atau 2 malam. Oke, punya sih. Seperti biasa ada minum, ada teh, ada kopi yang bisa kita seduh. Oke, kita bakal istirahat dulu di sini dan aku bakalan pesen makan. Butuh asupan nutrisi untuk besok pagi berangkat nih, ada buah potong, terus aku pesan nasi goreng dan capcay. Besok kita akan berangkat subuh-subuh ke Banyuwangi. Nah, ini pemandangan city light dari kamar. Sampai berjumpa di esok hari. Ini kita keluar jam 4 subuh dari hotel. Dari Surabaya kita mau menuju ke Banyuwangi, tepatnya ke Pelabuhan Ketapang.
Kenapa kita ngejar subuh? Karena kita nggak tahu ya di depan jalannya seperti apa, tapi kita berdoa semoga perjalanan lancar. Pukul 4:23 kita udah sampai gerbang tol Sidoarjo. Dan di sini Zio udah bobo lagi ya, karena tadi dia sempat bangun. Tapi overall lancar, alhamdulillah. Nah, di tol ini ketika azan subuh, kita berhenti dulu sebentar untuk sholat dalam keadaan duduk, dan di mobil kita sebelumnya udah wudhu di hotel tadi sebelum berangkat. Jam 5:19, kondisinya udah terang kayak gini, kita udah sampai gerbang tol Gending. Nah, di sepanjang perjalanan tuh kita bener-bener disuguhkan dengan pemandangan yang bagus banget ya, walaupun memang kita agak pegal. Tapi so far kita masih sehat dan semangat banget melanjutkan perjalanan. FYI juga nih buat teman-teman yang mau ke Banyuwangi, ini adalah tol terakhir sebelum kita masuk ke Jalan Pantura. Nah, ini kita udah di Pantura ya. Ini tadi tol terakhir dan kondisinya belum terlalu ramai karena ini masih pukul 5:30 pagi ya. Ini kita lewat PLTU Python juga. Keren banget sih memang. Ada sunrise juga ya. Wah, pokoknya senang banget. Oke, kita udah sampai Situbondo. Ini masih pagi dan cuacanya cerah. Jalanannya agak berlubang dan bergelombang ya, jadi hati-hati buat teman-teman yang lewat sini karena jalannya nggak terlalu mulus. Oh iya, pastiin juga buat teman-teman yang bawa mobil pribadi untuk cek kondisi kendaraan kamu sebelum berangkat, karena di jalan kita juga bisa aja nemuin jalan kayak gini yang bergelombang dan berlubang. Jadi kalau kondisi mobilnya fit, kita bakal dengan tenang melewati perjalanan kita sampai ke tujuan. Setelah kita lewatin Situbondo, selama perjalanan itu kita udah bisa lihat ada seperti hutan mangrove ya, di kanan kirinya udah ada tebing-tebing pantai. Terus di pinggir jalannya juga kita bisa lihat laut dari sini. Pagi ini cuacanya cerah dan ini kita sampai di daerah sini tuh jam 7 pagi.
karena dari Surabaya kita belum berhenti, kita isi bensin dulu sekalian di sini sambil istirahat dan ke toilet. Lalu lanjut lagi perjalanan. Ini jam 8:30 pagi. Kita lagi ngelewatin Taman Nasional Baluran. Ini sepanjang jalan kanan kiri itu pohon hijau semua dan ini udaranya sejuk banget. Dan ternyata truk-truk besar, mobil-mobil besar juga melewati jalur ini guys, untuk sampai ke Pelabuhan Ketapang. Nah, ketika daerah sini aku berkesempatan untuk bisa lihat monyet-monyet yang lagi pada berjemur. Mereka bergerombol dan berkumpul di pinggir jalan mungkin untuk cari makanan dan ya untuk berjemur di pagi hari ini karena memang cuacanya cerah, udaranya juga sejuk. Jadi mereka pada keluar untuk jemur dan cari makan. Finally, kita udah sampai ke Banyuwangi dan ini udah deket banget ke Pelabuhan Ketapang. Dan ini kondisinya nggak ramai. Aku pikir kalau peak season di sini pasti udah macet ya. Tapi di sini kita masih lancar. Dan nanti aku bakal beli tiket dulu. Lalu nanti kita cari tahu di depan seperti apa. Ketika sampai di sini, kita berhenti sebentar untuk beli tiket ke dalam. Di dalamnya ada loket. Kemarin itu tiketnya adalah per mobil itu 200.000 dan karena di dalam ada aku dan suami serta anak di bawah 1 tahun, kita dikenakan tarif 221.000. Nah, nanti setelah itu tiketnya kita kasih lihat ke petugas yang lagi jaga di gate ini. Lalu nanti akan ada petugas-petugas yang mengarahkan kita untuk masuk ke kapal. Jadi kita nggak akan bingung, selain harus baca petunjuk juga akan ada petugas yang mengarahkan kita. Jujur aku excited banget karena ini adalah kali pertama aku naik kapal dan ternyata ini adalah dermaga teman-teman. Kita udah bisa lihat kapal-kapal feri yang bersandar dan ada kapal feri di depan yang nunggu kita untuk nyebrang nanti ke Gilimanuk. Sampai sini ada pemeriksaan tiket yang tadi udah kita beli, dicek ulang apakah betul sudah sesuai atau belum. Setelah itu kita naik ke kapal. Di bawah sini adalah tempat parkir kendaraan, mobil dan motor.
nanti penumpangnya kita bisa naik ke atas. Oke, setelah parkir, aku ke atas dan aku lihat banyak kursi di dalam, serta ada lemari tempat penyimpanan barang-barang untuk evakuasi jika terjadi sesuatu hal yang tidak terduga. Selanjutnya ini ada lemari tempat penyimpanan pelampung. By the way, di ruangan ini ber-AC ya, jadi ini ruangan tertutup yang tidak boleh merokok di ruangan ini. Kalau kita mau merokok nanti ada di bagian luar. Dan ada tentang tata cara mengenakan life jacket atau pelampung. Nah, dari pintu ini kita bisa jalan-jalan keluar untuk lihat pemandangan di luar kapal, dan ternyata di sini ada ruang laktasi, ada musola, ada mini kantin barangkali mau beli makanan atau minuman. Terus di sini ada tangga turun, ada tangga untuk ke atas juga. Dan ini dia pemandangan dari luar kapal. Subhanallah, masya Allah, bagus sekali pemandangannya di sini. Kita bisa lihat laut yang terbentang luas banget, serta kapal-kapal feri yang lagi berlayar. Dan kebetulan cuacanya lagi cerah banget, jadi laut dan langitnya lagi sama-sama biru nih. Favorit aku banget. Kapal feri ini berlayar dari Pelabuhan Ketapang sampai ke Gilimanuk sekitar kurang lebih 45 menit. Jadi nggak kerasa karena aku sambil lihat pemandangan, sambil menikmati keindahan laut di sini. Jadi nggak kerasa deh, tiba-tiba udah mau sampai ke Gilimanuk. Nah, ini kita lagi nunggu mau sandar kapal. Udah ada pemberitahuan bahwa sebentar lagi kita akan sampai, dan biasanya di waktu-waktu ini tuh beberapa pengemudi atau pengendara tuh udah mulai pada turun ke bawah untuk siap-siap nyalain mesin motor atau mesin mobilnya, karena ketika nanti yang jalur kendaraannya tuh udah turun gitu, kita harus cepet-cepet keluar supaya nanti nggak macet. Oke, akhirnya sampai juga di Pelabuhan Gilimanuk. Ini aku mau turun untuk masuk ke mobil. Ketika udah sampai sini ternyata orang-orang udah lebih dulu ada di kendaraannya masing-masing. Dan kita mau keluar dari Pelabuhan Gilimanuk nih menuju ke Denpasar. Ini jam 11 siang. Setelah keluar kapal, ternyata ada pemeriksaan, guys. Jadi tolong disiapin aja KTP dan SIM serta STNK. Jadi nanti akan ada petugas yang cek apakah data kita sesuai dengan kendaraan yang kita bawa atau enggak.
setelah keluar pelabuhan, kita harus menempuh jarak sekitar 3 jam sampai ke Denpasar. Dengan kondisi jalan seperti ini, tidak ada jalan tol ya teman-teman. Jadi kita harus melewati masih seperti taman nasional tadi ya pemandangannya, sampai ke Denpasar kurang lebih 3 jam. Ketika udah sampai permukiman, kerasa banget vibes Balinya karena di kanan kiri jalanan itu semua banyak pura. Jadi hal yang gak akan aku lupain ketika ke Bali adalah ketika kita jalan kemanapun itu pasti kita nemu pura. Sekarang tujuan kita adalah ke Sunset Road untuk menuju ke penginapan dulu. Kita mau istirahat. Dan kenapa kita ambil di Denpasar itu supaya kita lebih enak aja gitu. Nanti kalau misalnya mau main kemana-kemana tuh lebih dekat. Makanya kita ambil di Denpasar dulu. Oke, kita udah sampai di penginapan. Nama penginapan kita kali ini adalah Golden Tulip. Di sini aku udah pesen via aplikasi, jadi kita mau check in dan istirahat dulu. Kita sampai di sini jam 5 sore, hampir setengah 6 sore. Dan ini adalah kamarnya. Sambil ngilangin jet lag abis naik kapal, aku jalan kaki dulu ke bawah sambil lihat tamannya karena menarik banget. Ini ada lampu-lampu sore yang cantik. Nah, di situ ada kolam renangnya, ada tempat gym juga, dan di sebelahnya adalah resto untuk makan. Karena lapar, aku mampir dulu ke resto untuk pesan beberapa makanan. Dan ini ada menunya. Ada makanan western, ada makanan Asia. Lengkap ya di sini. Oke, ini kita mau makan malam dulu, habis itu kita istirahat dan aku bakal share lagi kegiatan aku di Bali. So, see you on the next video. Bye.